Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 062 dari kelas TIB angkatan 2023. Saya di sini akan memberikan tutorial untuk cara menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kita akan menggunakan atau membuka VirtualBox terlebih dahulu. Setelah terbuka, maka kita akan pilih di bagian mesin dan klik New. Di sini kita nanti akan diminta untuk mengisikan nama, folder yang nanti akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, dan juga ISO image ini adalah file Windows yang akan kita install nantinya. Di sini saya beri nama Windows 10. Kemudian untuk penyimpanannya di sini saya sudah setting di folder C bagian Asus VirtualBox MS. Kemudian untuk file ISO image-nya kita pilih Other. Kemudian saya simpan di disk PC bagian local disk D. Ini adalah file Windows-nya. Kemudian jika sudah, maka kita akan klik Next. Setelah itu kita lewati saja untuk bagian Unattended US Install Setup ini. Ini opsional, bisa dirubah bebas sesuai keinginan. Kemudian kita klik Next. Nah, di sini ada bagian hardware, ada base memory dan juga prosesor. Nah, di sini saya menyesuaikan dengan memori saya yang tersedia sekarang. Karena jika melihat pada task manager ini, saya masih memiliki memori sekitar 6,3 atau hanya 41% yang terpakai. Jadi saya bisa memberikan ukuran yang lebih dari 5 GB. Kenapa saya pilih lebih dari 5 GB? Karena biar saat dijalankan nanti program atau simulasinya tidak mengalami lagging atau lag. Di sini saya setting di 6,05 GB. Kemudian CPU-nya saya berikan 2 karena sesuai dengan yang ditunjukkan pada task manager ini masih terpakai 3%, jadi kita masih cukup banyak memiliki ruang. Tapi saya sarankan ketika memori penyimpanannya sudah penuh atau base memorinya itu penuh, hampir penuh, maka bisa menggunakan standar, yaitu ukuran 2040. Namun karena punya saya masih memiliki cukup banyak ruang, maka saya upgrade ukurannya menjadi 6,5 GB supaya nanti tidak lag. Tapi ini opsional dan bebas, terserah menggunakan masing-masing laptop yang akan digunakan untuk install. Kemudian klik Next. Kemudian di sini ada summary atau kesimpulannya. Di sini akan ada muncul seperti nama mesin Windows 10, mesin foldernya ada di C bagian Asus, bagian VirtualBox MS yang isinya Windows 10, kemudian ISO image-nya yang kita ambil dari folder D tadi, dan guest tipenya adalah Windows 10 yang 64 bit. Kemudian kita finish. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan seperti sistem, display, storage, dan lain-lain. Nah, di sini di bagian storage kita ada SATA port 0 dan SATA port 1. Nah, untuk floppy device ini akan kita choose create or image. Nah, kita leave empty saja karena pada base-nya kita tidak menggunakan floppy device yang ditentukan. Jadi cukup SATA port 0 dan SATA port 1 saja yang kita gunakan. Selebihnya
bisa kita lihat pada proses ini penginstalan. Nah, di sini sudah nampak language, kemudian ada time dan juga keyboard. Nah, pada bagian ini kita sudah bebas untuk mematikan WiFi. Dengan kata lain, tanpa menggunakan internet. Di sini WiFi saya sudah saya matikan. Kemudian kita pilih language-nya adalah English, US. Kemudian ada time dan current format, saya juga pakai US. Untuk keyboardnya saya pakai US biar sesuai, biar linear dengan dua pilihan yang di atas. Klik next dan klik install now. Setelah ini kita tinggal menunggu setup starting. Untuk kecepatannya sendiri tergantung dari masing-masing laptop. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan folder, untuk memasukkan format keyboard. Karena kita belum punya, maka kita pilih I don't have product key. Kemudian kita pilih mau menginstal tipe Windows yang seperti apa. Ada Windows 10 Home, Windows Non, dan lain sebagainya. Kita ada banyak pilihan ini. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas sendiri, Windows 10 Home. Kemudian klik next. Nah, di sini ada Microsoft lisensi. Kita klik I accept. Di sini ada teks yang berisi lisensi dari Microsoft. Kita setujui, kemudian next. Kita pilih yang custom. Kenapa kita pilih custom? Karena nanti ketika pada bagian instalasi khusus kita bisa mengotak-atik sesuai keinginan kita. Kemudian di sini ada device 0 unhanded space. Nah, ini kita diberi total space itu 50 GB. Kemudian next. Nah, di sini kita akan menunggu proses instalasi bisa. Kira-kira sampai 7 menit. Untuk pemrosesan instalasi ini biasanya tergantung dari PC masing-masing, laptop masing-masing, dan juga setting pada sebelumnya juga berpengaruh. Jadi pada proses instalasi tadi kan ada 4 file. Nah, file yang kedua itu atau yang opsi getting file adalah opsi yang cukup bisa dikatakan memakan waktu ya, karena nanti adalah memiliki ukuran yang paling besar di antara program-program lainnya. Kemudian kita akan diarahkan pada setup berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke
bagian setting berikutnya. Hey there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Kita tunggu Windows, saja Control, hingga and selesai. Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region Kemudian is set to kita pilih United region. States. Is Ini that right? region bebas, US, kemudian UK, UAI, kemudian lanjut kita pilih ke region kita Indonesia. Ini yes. Your Untuk keyboard is keyboard set to kita US. akan pilih Want to stick yang with that? layoutnya dari US. Do you also type Karena with kita another tidak keyboard ada layout? second keyboard layout, kita langsung skip saja. Tapi kalau teman-teman mungkin yang menginstal menggunakan PC, boleh menambahkan add layout ini, tapi ini adalah opsional. Kemudian ini ada Now let's get let's you connect connected to a you network. to a network. Di That sini way kita you ada can dua updates, pilihan, apps, network and videos atau as soon I as don't possible. have internet. Jadi pada awal itu kan saya sudah mematikan WiFi pada awal proses instalasi. Nah, tujuannya adalah di sini. Ketika nanti pada bagian network ini kita akan diberi dua pilihan, menggunakan network atau I don't have internet. Nah, jadi di sini ketika pilihan pertama atau kita menggunakan internet, maka kita nanti akan diarahkan untuk menggunakan untuk login ke dalam akun Microsoft untuk digunakan instalasi nanti. Jadi akan lebih ribet jika teman-teman yang belum memiliki akun Microsoft kemudian dipaksa membuat akun terlebih dahulu, yang pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kalau opsi kedua yaitu I don't have internet, jadi kita klik saja yang I don't have internet ini. Nanti kita akan tetap disuruh login, namun tanpa menggunakan email, hanya menggunakan nama dan password. Nah, dan itu bisa dibuat saat itu juga. Dengan kata lain, saat kita menginstal, kita bisa membuat langsung tanpa memerlukan email ataupun password email. Kemudian karena saya mematikan internet di sini, maka saya akan pilih I don't have internet. Just so Kemudian you know, di sini connecting to a ada network now could save you some time later. there's If you more want to get that out of the way, discover choose when you yes. connect to internet. Nah, maksudnya di sini ketika kita tersambung internet, nanti kita akan mendapatkan advanced security, free access to Office Online, kemudian ada unlock the best Windows 10 features. Nah, di sini kita akan mendapatkan ketiga poin ini ketika kita mengaktifkan jaringan. Nah, karena kalau mengaktifkan jaringan nanti memaksa kita untuk membuat akun terlebih dahulu untuk melanjutkan proses install, maka kita pilih ke ini, continue with limited setup. Kalau connect now, ini nanti kita akan disuruh untuk menyalakan internet atau kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita klik continue with limited setup. Nah, kemudian karena kita tanpa menggunakan internet, maka kita diminta siapa yang akan menggunakan internet. Di sini saya akan membuat nama Fahrian. Oh, Akbar saja, saya ganti Akbar. Saya ganti Akbar. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya bebas dari teman-teman.
Kemudian kita diminta untuk konfirmasi password ulang, harus sama dengan password sebelumnya yang dimasukkan. Dan kita klik next. Now you can set up 3 security questions to help you di reset sini your password kita akan if you diminta forget it. untuk Choose the first membuat question and type your memilih answer. pertanyaan dan jawaban untuk memastikan keamanan akun. Ini bebas, kalian mau pilih mana. Ada what was your first pet name dan lain sebagainya. Misalkan kita pilih yang ini, kita pilih nama, kita kasih jawaban bebas sesuka kita, yang penting kita bisa mengingat-ingat. Now for the second Kemudian one. ada pertanyaan kedua. Third one's a charm. Choose Dan your yang last ketiga question, juga type the sama. answer, and you're good to go. Kemudian proses akun sudah selesai. These are the settings Kemudian just Microsoft privasi recommends. kita Go yeskan ahead and semua di review sini. them and select accept when you're ready. Kemudian kita accept atau kita lanjut. Kemudian kita suruh menunggu. Nah, di sini proses instalasi sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar. Kita di sini tinggal menunggu saja. Nanti setelah selesai langsung diarahkan ke desktop. Nah, ini adalah proses instalasi sudah selesai. Baik, jika sebelumnya kita telah berhasil menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox, sekarang waktunya untuk memperbesar tampilan Windows 10 yang ada di VirtualBox ini menggunakan extension yang akan kita download pada Google Chrome. Caranya dengan ketikan VirtualBox Extension Pack, kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian di sini ada VirtualBox 7.0.14. Ini akan kita download. Dan di sini sudah terdownload. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan pilih menu device, kemudian insert SD image. Setelah itu kita akan lihat di CD driver. Maka di sini akan nampak icon yang namanya adalah VirtualBox Line Edition. Ini ada banyak, ada yang 86, ada yang 64, dan juga ada yang biasa. Nah, di sini kita akan pilih yang biasa atau yang ini, VirtualBox Edition. Kita klik. Kemudian kita pilih yes. Kita install. Kita next saja langsung. Kemudian kita pilih install. Kita tunggu hingga instalasi selesai. Di sini tulisannya sudah komplit, maka kita finish. Tunggu Windows melakukan restarting. Kira-kira 3 menit.
Baik, setelah proses instalasi selesai, maka kita bisa buka kembali Windows-nya menggunakan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Kita tunggu. Nah, di sini untuk menguji apakah sudah berhasil terinstall atau belum, kita akan coba menggunakan kontrol kanan plus F. Kemudian kita pilih switch. Jika berhasil, maka tampilannya akan menjadi full screen seperti ini. Kemudian di sini akan terlihat bahwa ukuran desktop masih terlalu kecil sehingga tidak nyaman untuk dilihat. Maka kita akan perbesar. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian display settings, kemudian kita akan pilih scale and layout. Kita pilih yang ukuran 200. Nah, maka di sini ukurannya akan berubah. Begitu juga tampilan desktop yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Baik, saya kira untuk tutorial menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox beserta extensionnya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata selama saya melakukan pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.